You call me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fuck. I don't relate to you, no I don't. I don't relate to you, no, 'cause I'd never treat me this shitty. You made me hate this city. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kita lagi ada di Grey Art Gallery di Braga. Kita tuh pengen nanya-nanya dulu nih tentang satu karya dan tentang seni juga menurut kakak sebagai narasumber. Kalau boleh tahu siapa kan namanya? Saya Duaji, mahasiswa seni rupa semester 8 di ISPI Bandung. Oke. Mas Duaji berarti. Oke. Pertanyaan pertama. Oke. Pengen nanya dulu kita tuh, menurut kakak apa sih itu seni? Wah, seni itu tergantung bagaimana perspektif orang tentang seni. Maksudnya dalam artian seni itu bisa diartikan luas, bisa diartikan nggak luas juga. Tapi seni itu ya hal yang menurut saya ada dalam jiwa setiap manusia sih. Sebenarnya seni itu gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ini. Kalau boleh tahu, apa sih nama lukisan atau karya ini? Karya ini berjudul Jogowerdi. Ini bahasa Jawa ya. Kebetulan saya orang Jawa ini. Iya, saya orang Jogja. Jogowerdi itu istilahnya apa ya? Menjaga tindak tanduk, menjaga perilaku, menjaga sopan santun. Terus kalau kakak sendiri tahu nggak kalau karya ini itu terinspirasinya dari apa? Aliran seni rupa ini, dalam seni rupa ada banyak aliran yang dipakai buat acuan sama si senimannya. Misalnya itu tuh yang alive, itu alirannya surrealisme. Karena kalau misalnya pengen tahu tentang surrealisme itu aliran di mana seorang seniman berkarya seni memvisualisasikan sesuatu yang nyata, misalnya manusia, tapi tidak berdasarkan kenyataannya. Misalnya manusia divisualisasikan sebagai pesawat. Nah, ini aliran itu dari aliran street art itu juga aliran seni di mana si seniman mayoritas berkarya berdasarkan kritik-kritik terhadap isu pemerintah, sosial atau apapun itu, isu kritik terhadap manusia itu sendiri secara keseluruhan gitu. Nah, ini tuh alirannya street art. Kalau untuk inovasi mungkin kita bisa lihat secara visual ya. Kita bisa lihat secara visual mengidentifikasi ini tuh inovasinya dari mana. Nah, street art sendiri itu kan aku udah jelasin tadi bisa jadi mengkritik tentang manusia, mengkritik tentang isu pemerintah dan lain-lain. Nah, ini mungkin lebih ke arah inovasinya pengen apa ya, menyadarkan manusia lagi gitu loh. Mahatma Gandhi ini. Nah, kita bisa identifikasi dari visual. Mahatma Gandhi tuh tokoh yang dalam berkehidupan tuh minimalis, hidup sehat, hidup minimal, tidak muluk-muluk dan sebagainya. Nah, kita lihat dari visual secara keseluruhan bahwa ini tuh sebenarnya barang rongsokan yang bisa jadi disatukan kembali. Nah dari itu kita bisa mengidentifikasi sendiri kan inovasinya tuh dari mana sih. Sesuatu yang rusak belum tentu serusak itu gitu. Pengen ngadarin manusia tentang itu, inovasinya itu. Selanjutnya, tadi berarti udah termasuk ya pesan yang ingin disampaikan dari Bener, karya ini. iya. Ada bisa juga isu politik, mengkritik isu dan sebagainya. Kalau ini pengen tahu nih kita pendapat atau reaksi orang-orang setelah melihat karya ini tuh apa sih? Oh, beraneka ragam ya tentu saja. Karena apresiator di galeri Grey Gallery itu bener-bener beraneka ragam, seaneka ragam itu. Aku sebagai mahasiswa seni rupa gitu sering datang ke pameran-pameran gitu. Misalnya pameran yang lebih gede dari ini, misalnya Art Jakarta atau di Museum Macan atau Galeri Nasional yang notabene-nya Galeri Nasional Indonesia gitu. Nggak serame ini loh animo masyarakatnya gitu. Misalnya di Selasar Sunario deh, tempat di mana art gallery di Bandung tuh menjadi tolok ukur gitu, Selasar Sunario. Dalam 1 bulan mereka tuh paling pendatangnya cuma nggak nyampe 2.000 gitu. Tiba-tiba di art gallery aku kaget ketika
wah ternyata satu hari hampir 2.000 loh pengunjungnya gitu. Dan itu sangat-sangat beragam, ada yang benar-benar masyarakat awam seni sama sekali gitu, datang ke sini cuma berdasarkan video TikTok yang FYP misalnya. Banyak banget yang kayak gitu ternyata. Ada juga yang ya udah tahu seni sedikit-sedikit gitu, bagaimana mengapresiasi karya seni, bagaimana memperlakukan karya seni, ada yang tahu. Ada juga yang datang emang dari kalangan orang yang tahu seni, bahkan lebih tahu jauh dari aku, misalnya art collector atau kurator atau benar-benar seniman udah apa namanya, udah senior gitu. Nah kalau melihat karya ini lebih ke arah oh ya bagus gitu, karena kita bisa lihat dari identifikasi dari apakah dia sudah laku atau belum. Nah, karya-karya yang menarik perhatian biasanya lebih bakalan cepat laku dibandingkan karya yang tidak menarik perhatian gitu. Jadi secara visual ini bagus, secara teknis juga bagus. Teknis itu dalam artian bagaimana dia melukisnya itu rapi, terus pemakaian catnya walaupun ada sedikit cat mentah di beberapa tempat gitu, tapi teknisnya bagus. Menurut saya. Kita lihat kan ini emang udah sold ya, Ya. stiker merah. Boleh spill dikit nggak kira-kira tentang berapa bisa Ini harga ini 25 juta. Ya. Tapi sebenarnya menentukan harga karya seni itu nggak melulu soal visualisasi karya seninya atau konseptual atau pesan yang pengen dibawa si seniman ke masyarakat secara luas gitu. Nggak melulu soal itu gitu harga karya seni itu. Dia bisa dilihat dari faktor siapa yang membuat karya seni. Misalnya yang tadi di bawah batu itu tuh yang depannya ada lilin, dia tiba-tiba cuma batu dilukis 150 juta. Kenapa bisa gitu? Karena yang lukis Pramuhendra gitu. Pramuhendra tuh sosok yang seniman yang udah terkenal, bukan terkenal dalam artian digoreng gitu-gitu enggak, tapi emang berdasarkan visualisasi seni yang dia bikin, berdasarkan konseptual tuh udah mateng gitu loh. Nah, harga karya seni juga ditentukan dari branding si senimannya, karena untuk mencapai ranah branding bisa mempunyai karya yang sold 150 juta itu juga prosesnya panjang gitu. Nggak melulu tiba-tiba aku out of nowhere tiba-tiba bikin karya terus aku pengen ngejual ini 200 juta, siapa kamu? Gitu. perlu ada Iya. kayak pengenalan Branding diri tetap, iya. sendiri. Oke. Lanjut ke pertanyaannya, mungkin bukan tentang seni, Boleh, tapi tentang boleh. keseluruhan tentang pameran. Boleh. Kalau misalkan menurut kakak sendiri, makna pameran itu apa sih? Oh, pameran tuh gini. Pameran bisa diartikan sebagai apa ya? Penghubung antara si seniman yang pertama, masyarakat apresiator seni yang kedua, masyarakat secara luas. Bisa juga untuk edukasi seni, kayak gini kan termasuk edukasi seni ya. Bisa juga sebagai fasilitator apa ya, ngejual karya dari seniman. Karena pada akhirnya seniman berkarya walaupun berdasarkan konseptual apalah, ternyata ya ngejual karya juga pada akhirnya gitu. Ke ranah ekonomi juga gitu ya. Pameran tuh merayakan itulah beberapa yang udah aku sebutin itu. Oke. Selanjutnya pertanyaannya ini, kira-kira kan berarti kakak tuh bisa dibilang staff mungkin ya di sini ya. Boleh. Staff yang ikut menyelenggarakan pameran juga, berarti kan kira-kira kesulitan apa sih selama kakak jadi staff di sini ikut melaksanakan dan melakukan pameran gitu? Kesulitannya apa? Kalau dari awal sampai akhir mungkin panjang banget, tapi aku pengen nge-spotlight bagian di mana ketika pameran udah berjalan terus apresiator banyak, terus ternyata banyak dari kalangan yang awam seni. Nah, aku pengen edukasi terhadap masyarakat awam seni itu bahwa seni itu harusnya lebih diapresiasi lagi, karena mungkin faktor-faktor dari sebelumnya juga di dalam jenjang sekolah misalnya SD, SMP, SMA kita juga sama sekali nggak belajar tentang bagaimana mengapresiasi karya seni. Aku pun sebelum masuk kuliah seni gitu, aku juga awam seni kok, nggak tahu apa-apa tentang seni, bagaimana memperlakukan seni itu sendiri. Nah, kesulitannya yaitu kadang-kadang kalau misalnya ada masyarakat awam seni ngapresiasi, mereka kurang bisa mengapresiasi karya seni. Misalnya ini
karya udah sold, berarti kan udah ada pemiliknya seharga 25 juta, terus tiba-tiba dia foto nyender ini terus terjadi sesuatu sama karya ini, berarti kan dia harus bertanggung jawab dong. Nah kayak gitu tuh menjadi penting. Iya, perlu diedukasi berarti. Iya. Ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir aja. Ini tadi kan apresiator tuh bervariatif ya. Ada yang ngerti, ada yang orang awam. Orang awam juga ada yang seenaknya, mungkin ada yang bisa mau belajar menghargai. Kira-kira kalau secara umum dari pandangan kakak sendiri, apakah karya seni itu masih bisa dihargai nggak sih di zaman modern seperti sekarang? Oh, sangat bisa ya. Kalau misalnya kita masuk ke dalam ranah seni rupa gitu. Maksudnya ranah seni rupa tuh ternyata di bidang keseni rupaan di luar masyarakat yang mungkin awam seni rupa tuh bisa dijadiin sebagai bisnis pertama. Yang kedua bisa jadi sebagai barang yang misalnya disimpan dalam jangka waktu lama tuh bisa naik harganya. Nah, kolektor seni biasanya berbisnis karya seni kayak gitu. Kalau misalnya kita notice di zaman modern ini karya seni ada nilainya atau enggak, sangat bernilai sih. Apalagi sekarang karya seni nggak melulu soal visual 2-dimensional, 3-dimensional, instalasi, objek, atau yang respon bangunan, tapi tiba-tiba udah ada karya seni digital, NFT gitu-gitu, bakalan terus berevolusi terus sih. Karya seni bakal lebih bernilai lagi sih kayaknya, apalagi sekarang kayak kalian ini yang sebenarnya notabene pelajar awam seni kan, ya seneng misalnya datang ke pameran seni buat foto-foto dan lain-lain, tiba-tiba datang terus diedukasi tentang seni, berarti kan kalian akhirnya tahu tentang bagaimana dunia keseni rupaan gitu. Berarti kan masyarakat luas lebih tahu lagi tentang seni, itu bakalan lebih nambah value si seninya sendiri sih pasti gitu. Oke, kakak mungkin itu aja pertanyaan dari kita. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya. Terima kasih banyak Grey Art juga udah bisa nyempetin menerima kita sebagai murid SMA Bandung buat wawancara di sini. Sekali lagi terima kasih Kak, mungkin sekitar segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih sudah datang. Terima kasih banyak. Supriyanto, jadi ini karya ini sinergik, bisa berinteraksi, cuma coba di biasanya ini bergerak sih. Dia menggambarkan kejadian-kejadian yang dia lihat, cuman dengan teknik yang tinggi. Tekniknya teknik point release, jadi dia pakai ballpoint di titik-titik itu. Itu Berapa lama pembuatan ini? Yang saya tahu satu karya ini dibuat dalam kurun waktu 6 bulan. 6 bulan. Jadi memang harus sabar ya, ekstra sabar ya. Satu semester. Kalau diajarin sejarah ya, sejarah tentang Indonesia gitu dengan penjajahan gitu. Nah, yang menarik di sini saya tidak menemukan dokumentasi ini dalam sebuah buku ataupun saya search di Google juga saya tidak menemukan visual rumah tangga itu merajut. Kalau medianya apa ini? Kanvas? Ini kanvas, cuman dia memakai teknik rajut. Tidak seperti biasanya dilukis gitu ya. Terus dia mengambil batu, mengambil kaleng, terus dia combine melalui rangkaian elektronik, terus ini bisa berinteraksi. Lihat bunyi, terus gerak. Jadi seni rupa itu tidak melulu tentang visual, tapi juga tentang bunyi, tentang gerak. Jadi saya harap bisa menikmati dengan sangat happy. Selamat datang, dan buat yang mau keliling-keliling lagi silakan, jangan kapok. Kami ucapkan terima kasih banyak ya. Selamat datang di Grey. Thank you.